Aku mengangkatmu kembali. Dalam perjalanan hidup, tidak ada manusia yang selalu berjalan tanpa pernah jatuh. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, kesalahan, atau masa-masa sulit yang membuat hati terasa hancur. Ada orang yang jatuh karena keputusan yang salah, ada yang jatuh karena tekanan hidup yang berat, dan ada juga yang jatuh karena dosa. Ketika seseorang mengalami kejatuhan, seringkali muncul rasa malu, penyesalan, dan perasaan bahwa hidupnya sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Banyak orang yang akhirnya hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Mereka merasa tidak layak lagi untuk bangkit. Mereka berpikir bahwa kegagalan mereka sudah terlalu besar untuk diperbaiki. Namun firman Tuhan menunjukkan gambaran yang berbeda. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak hanya melihat kejatuhan manusia, tetapi juga rindu memulihkan dan mengangkat kembali mereka yang datang kepadanya. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan ia berkenan kepada jalannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini memberikan pengharapan yang besar. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang hidup bersama Tuhan tidak akan pernah jatuh. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa ketika ia jatuh, ia tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan sendiri yang menopang tangannya dan menolongnya untuk bangkit kembali. Seringkali manusia berpikir bahwa kejatuhan adalah akhir dari segalanya. Namun di dalam tangan Tuhan, kejatuhan tidak harus menjadi akhir dari perjalanan hidup seseorang. Tuhan sanggup memulihkan, memperbaiki, dan bahkan memakai kembali orang yang pernah jatuh. Amsal 24 ayat 16 berkata, Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan orang benar bukanlah karena ia tidak pernah jatuh, melainkan karena ia bangkit kembali. Orang benar tidak tinggal dalam kejatuhannya. Ia bangkit dengan pertolongan Tuhan dan melanjutkan perjalanan hidupnya. Alkitab memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang pernah jatuh tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah Petrus. Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ia bahkan pernah berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Namun pada saat Yesus ditangkap, Petrus justru menyangkal Yesus 3 kali. Kejadian itu menjadi kegagalan besar dalam hidup Petrus. Ia sangat menyesal dan hatinya hancur. Namun Yesus tidak meninggalkan Petrus dalam kegagalannya. Setelah kebangkitannya, Yesus datang dan memulihkan Petrus. Yesus bahkan mempercayakan tugas besar kepadanya untuk menggembalakan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari rencana Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat seseorang kembali dan memakainya untuk melakukan hal-hal yang besar. Contoh lain adalah Raja Daud. Daud pernah melakukan dosa yang besar ketika ia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Kesalahannya membawa konsekuensi yang berat. Namun ketika Daud menyadari dosanya, ia datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mazmur 51 ayat 12 berkata, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan mengampuni Daud dan memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang tulus, Tuhan tidak menolaknya. Seringkali yang membuat seseorang tidak bangkit bukanlah karena Tuhan tidak mau mengampuni, tetapi karena orang itu sendiri merasa tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Padahal kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan manusia. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga menolong dan menguatkan kita untuk bangkit kembali. Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita berjalan kembali di jalan yang benar. Mungkin hari ini ada orang yang merasa hidupnya sedang terjatuh. Ada yang merasa gagal dalam keluarga, gagal dalam pekerjaan, atau gagal dalam kehidupan rohani. Ada yang merasa telah membuat kesalahan yang terlalu besar sehingga sulit untuk bangkit kembali.
Firman Tuhan hari ini membawa pengharapan bahwa Tuhan sanggup mengangkatmu kembali. Tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kasih-Nya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang mau kembali kepadanya. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru. Dia akan memulihkan hati yang hancur dan memberi kesempatan baru untuk melangkah. Karena itu jangan tinggal dalam kejatuhan. Jangan biarkan rasa bersalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Percayalah kepada kasih dan pengampunannya. Tuhan sanggup mengangkat kita kembali dan menuntun kita menjalani masa depan yang baru bersamanya. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memulihkan hidup kami. Ketika kami jatuh, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau menopang dan mengangkat kami kembali. Ampuni setiap kesalahan kami dan pulihkan hati kami yang hancur. Berikan kami kekuatan untuk bangkit kembali dan berjalan setia bersama-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.